Hai, Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, gimana puasanya? Lancar ya semua? Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang gimana sih Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, kita tahu kan kalau Indonesia merdeka tahun 45, namun masih ada kekuatan-kekuatan asing yang ingin menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Ya, nah, jadi dalam menghadapi ancaman tersebut, bangsa Indonesia tidak tinggal diam dong. Nah, kita berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan bangsanya. Nah, jadi apa aja yang kita lakukan untuk menghadapi ancaman tersebut? Jadi di sini akan aku bahas, tapi khususnya mengenai perjuangan bersenjata. Jadi teman-teman, kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia harus kita pertahankan ya. Jadi oleh karena itu siapapun yang ingin menguasai Indonesia kembali harus dilawan dengan cara apapun. Ini berawal dari aku bagi menjadi ada dua sebab. Yang pertama itu adalah kedatangan sekutu dan Nica, NICA. Ini aku tampilkan ada satu gambar teman-teman, pasukan sekutu yang baru tiba di Indonesia. Nah di situ kalian perhatikan coba gambarnya. Gambar tersebut memperlihatkan ya kan kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia. Nah kalian tahu setelah perang Pasifik berakhir, semua kekuasaan Jepang berada di bawah pengawasan pasukan sekutu. Mengapa pasukan sekutu datang ke Indonesia lagi? Apa yang akan dilakukan pasukan sekutu di Indonesia? Nah di sini akan aku jelaskan secara runtuh. Nah dengarkan penjelasan ini baik-baik teman-teman. Pasukan sekutu yang bertugas menangani Indonesia bernama AFNI Allied Force Netherlands East Indies. Pasukan yang mayoritasnya merupakan serdadu Inggris itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christensen. Jadi sekutu mempunyai tugas sebagai berikut. Ada 4 di sini tugasnya. Yang pertama, mengurus penyerahan, perlucutan, dan pemulangan tentara Jepang. Nah yang kedua, membebaskan tawanan perang atau RAFI yang kepanjangannya itu adalah Relief of Elite Prisoner and War International. Yang ketiga, memulihkan keamanan dan ketertiban. Dan yang terakhir yaitu mencari dan mengadili para penjahat perang. Nah jadi teman-teman, kedatangan sekutu didahului oleh beberapa kelompok penghubung. Kelompok pertama tiba di Jakarta di tanggal 8 September 45. Kelompok tersebut dipimpin oleh Mayor Greenhouse. Ia datang dengan cara terjun payung di lapangan udara Kemayoran. Kemudian di tanggal 29 September tahun 45, kapal perang Inggris Cumberland yang membawa Laksamana Patterson berlabuh di Tanjung Priok dan disusul oleh kapal perang Belanda Trom namanya. Kemudian kan teman-teman, sejumlah dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan pasukan sekutu tersebut yang 4 tadi. Para pemimpin Indonesia menyambut baik kedatangan mereka. Namun, setelah diketahui pasukan sekutu membawa tentara Nica, itu yang kita bahas dengan sekutu membonceng Nica gitu ya. Para pemimpin Indonesia meragukan maksud dan itikat baik tersebut kedatangan pasukan tersebut di Indonesia. Gitu ya, paham ya sampai sini? Agar kita lanjut. Oke, untuk yang kedua, adanya pusat konflik di berbagai daerah. Jadi guna meraih simpati para pemimpin Indonesia, di tanggal 1 Oktober tahun 1945, Panglima Sekutu bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Sejak adanya pengakuan secara de facto teman-teman, para pemimpin Indonesia menerima kedatangan tentara sekutu. Sekutu tidak akan mencampuri persoalan-persoalan yang menyangkut status kenegaraan Indonesia. Namun, sikap tentara sekutu bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan. Di samping kota yang didatangi pasukan sekutu sering terjadi insiden, bahkan terjadi pertempuran-pertempuran yang sangat sengit. Hal inilah terjadi karena pihak sekutu tidak lagi menghormati dan mengakui kedaulatan negara Indonesia. Makanya itu terjadilah beberapa pertempuran di berbagai daerah Indonesia seperti pertempuran Surabaya, kemudian ada Bandung Lautan Api, kemudian pertempuran Medan Area, Palagan Ambarawa, kemudian peristiwa Merah Putih di Manado, dan selanjutnya adanya agresi militer Belanda dan agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2.
juga terjadinya adanya serangan umum 1 Maret tahun 49. Nanti akan aku bahas satu persatu teman-teman, pertempuran-pertempuran bersenjata yang tadi yang aku sebutkan. Untuk sekarang ini akan yang aku bahas itu hanya mengenai kedatangan sekutu dan Nica atau sekutu membonceng Nica, dan juga pusat konflik di berbagai daerah. Sampai di sini semoga teman-teman paham ya apa yang aku sampaikan. Nah gitu teman-teman, singkat, padat, tepat. Besok akan aku upload lagi video mengenai pertempuran Surabaya untuk pertempuran pertama. Jadi walaupun kita puasa nggak boleh lemas-lemas, harus tetap belajar dan produktif. Dan semoga kalian paham apa yang aku sampaikan tadi dan bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe teman-teman dan share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.